Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Suciati dengan NIM 01 dari program studi manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan judul Analisis Resiko Nilai Tukar Rupiah terhadap Kewajiban Utang Luar Negeri Proyek WUS. Selamat menyaksikan. Yang saya rasakan di dalam sangat nyaman sekali, nggak terasa goyangannya. Duduk enak, bisa selonjor, kursinya bisa diatur, ya, leluasa sekali. Pramugarinya juga ramah, kemudian keadaan keretanya juga sangat bersih. Toiletnya bersih dan udah kayak toilet hotel lah gitu. Bus melaju kencang, tapi utangnya makin panjang. Yang seperti yang disampaikan tadi memang ini bom waktu buat sebentar Pak Bobi. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. WUS merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas transportasi, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun memberikan manfaat yang besar, proyek ini juga menghadapi tantangan dalam sisi pembiayaan. Biaya pembangunan awal diperkirakan sekitar 6 miliar US dollar, namun dalam perkembangannya meningkat menjadi sekitar 7,27 miliar US dollar akibat pembekakan biaya atau cost overrun. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, struktur biaya proyek didominasi oleh pinjaman, yaitu 75% berasal dari utang dan 25% berasal dari modal pemegang saham. Artinya apa? Artinya sebagian besar pendanaan proyek bersumber dari kewajiban yang harus dibayar kembali di masa akan datang. Permasalahan utama muncul karena sebagian besar utang menggunakan mata uang Amerika Serikat, sedangkan pendapatan operasional proyek ini diperoleh dalam bentuk rupiah. Kondisi ini menyebabkan proyek rentan terhadap perubahan nilai tukar atau kurs, khususnya ketika rupiah mengalami pelemahan atau depresiasi. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. Sebagai contoh, jika 1 US dollar semula bernilai Rp14.000 kemudian meningkat menjadi Rp17.000, maka artinya rupiah mengalami depresiasi atau yang dikenal dengan pelemahan. Perubahan ini berdampak langsung bagi entitas yang memiliki kewajiban dalam mata uang asing. Teori kedua, resiko nilai tukar atau exchange rate. Resiko nilai tukar adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kurs. Misalnya apabila perusahaan memiliki utang sebesar 1 juta US dollar, saat kursnya itu sebesar Rp14.000, maka kewajibannya bernilai 14 miliar rupiah. Saat kursnya meningkat Rp17.000, kewajibannya meningkat menjadi 17 miliar rupiah. Padahal jumlah utang dalam dolar tetap sama, artinya perubahan kurs dapat meningkatkan beban kewajiban. Selanjutnya, transaction exposure adalah resiko perubahan nilai tukar yang timbul akibat adanya transaksi atau kewajiban dalam mata uang asing yang akan diselesaikan di masa mendatang. Artinya, ketika suatu perusahaan memiliki utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat, maka nilai pembayaran dalam rupiah dapat berubah tergantung kurs saat jatuh tempo. Pada proyekku, sebagian pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dalam mata uang US dollar. Oleh karena itu, ketika rupiah melemah terhadap dolar, jumlah rupiah yang harus disiapkan untuk membayar cicilan utang menjadi lebih besar. Pada proyek ini, pinjaman menggunakan US dollar, sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai jadwal cicilan. Akibatnya, nilai kewajiban dalam rupiah akan mengikuti kurs pada saat pembayaran dilakukan. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka jumlah rupiah yang harus disiapkan untuk membayar cicilan menjadi lebih besar. Dengan demikian, proyek WUS menghadapi transaction exposure karena memiliki kewajiban pembayaran utang luar negeri yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar.
Teori yang ketiga adalah utang luar negeri. Utang luar negeri adalah pinjaman yang diperoleh oleh pihak asing dan umumnya menggunakan mata uang asing. Utang jenis ini sering digunakan untuk membiayai proyek berskala besar karena menyediakan dana dalam jumlah signifikan. Namun, resikonya adalah sensitivitas terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang keempat ada currency mismatch. Currency mismatch adalah kondisi ketika mata uang pendapatan berbeda dengan mata uang kewajiban. Pada proyek KUS, pendapatan diperoleh dari rupiah, sedangkan kewajiban utang menggunakan US dollar. Akibatnya, ketika rupiah melemah, nilai utang meningkat, sementara pendapatan tidak meningkat secara otomatis. Kondisi ini dapat menekan arus kas proyek. Selanjutnya adalah analisis pembahasan, di mana gambaran umum dari objek analisis sendiri, seperti yang kita tahu, merupakan salah satu proyek strategis nasional hasil kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang dikelola oleh KCIC, di mana total investasinya ini mencapai 7,27 miliar US dollar. Struktur pembiayaan proyeknya sendiri terdiri dari 75% berasal dari pinjaman luar negeri. Jika kita hitung itu sekitar 5,45 miliar US dollar. Kemudian 25% berasal dari modal konsorium. Jika dihitung itu totalnya 1,82 miliar US dollar. Artinya, sebagian besar pembiayaan proyek bergantung pada utang. Karena pinjaman menggunakan mata uang asing, maka tentunya perubahan nilai tukar rupiah akan sangat mempengaruhi besarnya kewajiban dari proyek. Analisis pergerakan nilai tukar. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan tren pelemahan. Bisa dilihat sebagai berikut. Kenaikan nilai tukar tersebut menunjukkan bahwa rupiah mengalami depresiasi secara bertahap. Bagi proyek KUS, kondisi ini sangat penting karena kewajiban utangnya berbasis dolar Amerika Serikat dan semakin tinggi kurs US dollar, maka semakin besar rupiah yang harus disiapkan untuk membayar utang. Analisis pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap kewajiban utang. Di sini kita bisa cari nilai kewajiban itu dengan menggunakan rumus utang US dollar dikali dengan kurs. Nah, di sini pendekatan yang saya gunakan itu total kewajiban sebesar 7,27 miliar US dollar dan diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, kemudian untuk hasil dari perhitungan dari utang US dollar dikali kurs tadi itu pastinya akan terlihat selisih antara tahun ke tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kewajiban ini meningkat cukup signifikan, terutama pada tahun 2025 yang naik sebesar 7,79 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya apa? Tanpa menambah utang beban pun, proyek mengalami kenaikan beban. Utang baru pun tidak ada, tapi kenaikan beban itu bertambah. Kewajiban hanya karena perubahan kurs. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara pelemahan rupiah dan peningkatan nilai utang. Analisis currency mismatch ini terhadap risiko keuangan dari proyek. Nah, risiko proyek semakin besar karena terjadi currency mismatch. Apa itu? Yaitu pendapatan operasional diperoleh dalam rupiah, sedangkan kewajiban utang menggunakan US dollar. Nah, ketika rupiah melemah, pendapatan tidak akan otomatis naik, tetapi nilai utang itu akan meningkat. Kondisi ini dapat menekan arus kas dan profitabilitas dari proyek. Dan yang terakhir adalah strategi mitigasi dari risiko nilai tukar. Untuk mengurangi risiko tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, financial hedging, yaitu menggunakan instrumen keuangan seperti currency swap, yaitu pertukaran kewajiban mata uang agar proyek memperoleh kurs yang lebih stabil, atau menggunakan forward contract, yaitu perjanjian membeli dolar di masa depan dengan kurs yang telah ditentukan saat ini. Yang kedua, menggunakan natural hedging, yaitu menambah sumber pendapatan yang berkaitan dengan mata uang asing agar tidak seluruh pendapatan bergantung pada rupiah. Dan yang ketiga adalah cash flow management, yaitu mengelola arus kas secara disiplin agar proyek tetap mampu memenuhi kewajiban meskipun kurs berfluktuasi. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa proyek KUS memiliki tingkat exposure tinggi terhadap resiko nilai tukar karena dominasi pembiayaan berbasis utang luar negeri. Pelemahan rupiah terbukti meningkatkan nilai kewajiban secara signifikan. Selain itu, kondisi currency mismatch memperbesar tekanan keuangan karena pendapatan dalam rupiah tidak seimbang dengan kewajiban dalam US dollar. Dengan demikian, resiko nilai tukar menjadi salah satu tantangan utama dalam keberlanjutan financial project KUS ini. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah yang pertama, menerapkan strategi hedging secara optimal, yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan valuta asing, yang ketiga, melakukan evaluasi risiko kurs secara berkala, yang keempat, meningkatkan sumber pendapatan operasional, karena keberhasilan proyek internasional tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi kemampuan mengelola risiko keuangan. Demikianlah presentasi dari saya.
saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.